Perkenalkan, nama saya Ervi Agistiadia Pramesti dengan nomor MPM belakang 270. Jadi sebelum kita ke soal jurnal khususnya, kita harus mengerti apa itu sih jurnal khusus. Jadi jurnal khusus adalah buku akuntansi untuk mencatat transaksi tertentu yang sering terjadi, seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Fungsinya adalah untuk mempermudah pencatatan dan posting ke buku besar. Jurnal khusus sendiri memiliki beberapa macam, seperti jurnal penjualan. Nah, di jurnal penjualan ini adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Dan akun-akun yang ada di dalam jurnal penjualan adalah yang pertama, akun piutang dagang, lalu akun penjualan, lalu PPN keluaran jika ada, lalu adalah potongan penjualan jika berlaku. Lalu macam jurnal khusus yang lainnya adalah ada jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian adalah buku akuntansi untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Dan akun-akun di dalamnya adalah yang pertama utang dagang, lalu ada jurnal pembelian, lalu ada PPN masukan jika ada, lalu yang keempat adalah potongan pembelian jika ada. Lalu macam jurnal khusus yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi pembelian uang tunai, termasuk pembayaran piutang, penjualan tunai, atau pendapatan lainnya. Dan akun-akun yang ada di jurnal penerimaan kas adalah yang pertama kas, yang kedua piutang dagang, yang ketiga penjualan, yang keempat pendapatan lainnya, yang kelima adalah potongan penjualan. Jadi macam jurnal khusus keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai, seperti pembayaran utang, biaya operasional, atau pembelian tunai. Dan akun-akun yang ada di dalam jurnal pengeluaran kas adalah yang pertama kas, yang kedua utang dagang, yang ketiga biaya-biaya seperti gaji, sewa, atau beban utilitas. Yang keempat adalah pembelian, jika ada pembelian tunai. Yang kelima adalah potongan pembelian, jika ada diskon pembayaran utang. Lalu selanjutnya di sini bukan termasuk jurnal khusus, tapi masih penting untuk dibahas, yaitu adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah buku akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan yang tidak dicatat di jurnal khusus. Fungsinya adalah mencatat transaksi yang bersifat unik atau jarang terjadi. Jadi misalnya kalau ada retur barang secara yang dibeli atau dijual secara kredit, masuk ke jurnal umum. Baik, perkenalkan nama saya Eka Tama Atiasari, NPM belakang 288. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal kedua, yaitu jurnal khusus. Jadi di soal yang tanggal 2 Februari ini terdapat soal dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10 N/30. Jadi di sini masuk pada jurnal pembelian karena dia membeli barang tapi dia belinya itu kredit. Jadi pada tanggal 2 keterangannya PT Dendrobium, nomor faktur 111, syarat pembayaran 2/10 N/30, pembelian 10 juta, dan kredit utang dagangnya 10 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Februari dibeli barang dagangan dari PD Vanda sebesar 2.500.000 secara tunai. Jadi di sini masuknya pada jurnal pengeluaran kas karena dia membeli barang secara tunai. Jadi jurnal pengeluarannya kas pada tanggal 3 Februari, keterangannya PD Vanda, pembeliannya 2.500.000 dan pada kredit pada kasnya 2.500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Februari dijual barang dagangan kepada PD Catlea sebesar 4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10 N/30. Jadi di sini masuknya pada jurnal penjualan. Nah, di jurnal penjualan ini pada tanggal 4 Februari nomor fakturnya 222, akun yang dikredit PD Catlea
dan syarat pembayarannya 2/10 N/30, piutang dagang debit, penjualan kreditnya 4.500.000. Saya Lutfi Alia dengan NPM belakang 260. Baik, melanjutkan pemaparan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini soalnya tanggal 5 Februari diterima pengembalian barang dagangan dari PD Cattleya sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, untuk transaksi berikut ini merupakan pengembalian barang, di mana ini tidak termasuk dalam 4 jurnal khusus, maka dari itu kita menambahkannya di jurnal umum. Dicatat sebagai berikut, yaitu utang dagang di sisi debit dan retur penjualan di sisi kredit yang nominalnya sama-sama sebesar 500.000. Untuk soal tanggal 6 Februari, dijual barang dagangan kepada PD Askosenda sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Karena ini merupakan penjualan secara tunai, berarti kita memasukkannya kepada di jurnal khusus penerimaan kas, yaitu keterangannya kita tuliskan dengan PD-nya, yaitu PD Askosenda, dengan kas, yaitu karena ini itu menerima secara tunai, maka debitnya di kas sebesar 3 juta dan kreditnya di penjualan karena kita menjual barang, yaitu sebesar 3 juta. Lalu untuk Februari tanggal 7 dijual barang dagangan kepada PD bulan sebesar 6 juta rupiah dengan syarat end of month dengan nomor faktur 333. Nah, karena di sini dijual barang tetapi dengan syarat berarti ini tuh penjualan secara kredit atau secara utang, maka kita memasukkannya ke jurnal penjualan. Maka dari itu kita tuliskan yang pertama nomor faktur di sini tertera 333, lalu akun yang dikredit atau bisa kita masukkan PD-nya atau PT-nya, yaitu PD bulan dengan syarat EOM, yang dimana ini merupakan piutang dagang dan penjualan 6 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu di sini saya akan membahas tentang transaksi pada tanggal 8 Februari. Di soalnya tertera diterima pelunasan dari PD Cattleya untuk penjualan tanggal 4 Februari sejumlah 2.500.000 rupiah. Nah, yang artinya kita menjual sesuatu ke PD Cattleya secara kredit dengan cara pembayaran 2/10 dan N/30. Dan di sini PD Cattleya melunasi setengah hutangnya dalam kurun waktu kurang dari 10 hari, yang artinya PD Cattleya mendapatkan diskon 2% atau 50.000. Jadi di Excel jurnalnya di sini udah tertera di debit di bagian kasnya ada 2.450.000 yang dikurangi oleh potongan penjualan sejumlah 50.000. Nah, di piutang dagangnya ini karena tidak ada potongan penjualan, maka nilainya itu tetap sama sejumlah 2.500.000 rupiah. Transaksi selanjutnya di tanggal 9 Februari di soal tertera dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 750.000. Nah, karena di sini tidak tertera keterangan membayarnya ke siapa, maka kita skip langsung ke debit. Di debit kita tulis akunnya apa, yaitu listrik dan telepon dengan jumlah 750.000. Dan jumlah ini juga sama di kas bagian kredit, yaitu sebesar 750.000. Lalu pada transaksi selanjutnya di tanggal 10 Februari tertera di soal dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Nah, di sini kita kembali dulu ke soal di tanggal 2 di mana kita membeli dagangan
di PT Dendrodium sejumlah 10 juta dengan syarat pembelian 2/10 N/30, yang artinya karena kita membayar hutang kepada PT Dendrodium sebelum 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 2% atau di sini sebanyak 200.000. Dan di jurnalnya sendiri di sini tertera di debit di bagian hutang itu ada 9.800.000, dan di kasnya di kredit di bagian kas itu juga tertera 9.800.000, lalu di potongan pembeliannya juga tertera potongan pembelian 2% itu tadi, yaitu 200.000. Pada tanggal 12 Februari ada diterima pendapatan dari bunga bank BNI sebesar 250.000. Kita tulis di jurnal penerimaan kas pada tanggal 12, keterangannya nggak ada karena kita tidak mendapatkan pendapatan dari suatu perusahaan kan. Lalu kita masukkan kasnya 250.000, lalu di kreditnya itu di serba-serbinya ditulis di akun itu pendapatan bunga bank, lalu jumlahnya itu 250.000. Di tanggal 14 Februari dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Kita masukin ke jurnal penerimaan kas pada tanggal 14. Keterangannya PD Kamboja dengan nominal 900.000 kita masukkan ke dalam debit kas. Lalu di kreditnya itu kita diserba-serbi, akunnya dimasukin peralatan kantor dengan jumlah 900 karena kan kita menjual, kita mendapatkan kas dan peralatannya kita minus karena kita menjual ke orang lain gitu. Yang terakhir di tanggal 15 Februari dijual barang dagangan kepada PD Asko Sentrum sebesar 1.500.000 dengan nomor faktur 231 dengan syarat EOM. Kita tulis di tanggal 15, nomor fakturnya itu 231. Akun yang dikredit itu kan kita menjual barang kepada tulis PD Asko Sentrum dengan syaratnya itu EOM atau end of month, atau bisa dibilang pembayarannya itu terakhir dilakukan pada akhir bulan Februari. Piutang dagangnya 1.500.000 seperti itu.